Iblis laknatullah alaih menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sholat. Kisah ini diabadikan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau nomor hadis 542. Sebelum kita membacakan sanad dan matan hadisnya, perlu diketahui bahwa Iblis laknatullah alaih di seluruh jagat ini jumlahnya hanya satu, yang bernama Azazil atau Al-Harith dari golongan jin, yang tatkala Allah perintah kepada seluruh malaikat dan termasuk Azazil di dalamnya untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, seluruh malaikat sujud. Hanya Azazil atau Al-Harith yang membangkang, menentang dari perintah Allah Azza wa Jalla, sehingga dia disebut dengan julukan Iblis laknatullah alaih. Kemudian karena Iblis adalah termasuk dari golongan jin, maka anak cucu Iblis yang keluar dari Iblis semuanya dari golongan jin dan menjadi setan-setan. Tetapi ingat, setan bukan hanya khusus kepada golongan jin, tetapi setan adalah setiap makhluk yang membangkang dari perintah Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama mengatakan setan itu tidak khusus kepada golongan jin saja, tetapi setan juga bisa masuk di dalam golongan manusia dan juga hewan-hewan yang membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Asyaitanu kullu makhlukin mutamarridin minal jinni wal insi wad dawabi wa min kulli syai'in. Sekarang marilah kita dengarkan dengan seksama hadis yang ada di dalam kitab Sahih Muslim yang menerangkan tentang Iblis laknatullah alaih datang dan menantang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang berdiri untuk salat. Qala al-Imam Muslimun rahimahullahu taala, telah berkata oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Salamah al-Muradi, telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Salamah al-Muradi. Haddatsana Abdullah bin Wahb, telah bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Wahab, an Muawiyah bin Salih, dari Muawiyah bin Salih, yaqulu, berkata oleh beliau, haddatsani Rabi'ah bin Yazid, telah bercerita kepada saya oleh Rabi'ah bin Yazid, an Abi Idris al-Khawlani, dari Abu Idris al-Khawlani, an Abi Darda radhiyallahu an, dari Abu Darda radhiyallahu an, qala, telah berkata oleh beliau Abu Darda, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berdiri salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasami'nahu, lalu mendengar oleh kami kepada Rasulullah, yaqulu, sedang bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minka, a'udzu billahi minka, a'udzu berlindung oleh saya billahi kepada Allah, minka darimu. Thumma qala, kemudian bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al'anuka bila'natillahi, al'anu melaknat oleh saya kepadamu, bila'natillahi dengan laknatnya Allah, thalathan, sebanyak 3 kali. Wa basata yadahu, dan membentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu, pada tangannya, ka'annahu, seolah-olah beliau Rasulullah, yatanawalu, menggapai oleh beliau Rasulullah, syai'an, pada sesuatu. Falamma faragha, lalu tatkala telah selesai oleh Rasulullah minas sholati, dari solat, qulna, maka berkata oleh kami, kata Abu Darda, ya Rasulullah, qad sami'naka taqulu fi sholati syai'an, wahai Rasulullah, sungguh telah mendengar oleh kami kepadamu sedang berkata oleh engkau fi sholati, di dalam solat, syai'an, pada sesuatu.
lam nasma'ka, yang belum pernah mendengar oleh kami kepadamu, taquluhu, bersabda oleh engkau padanya, qabla dzalika, di dalam sebelum itu. Wa ra'ainaka basatta yadaka, dan telah melihat oleh kami kepadamu, basatta, membentangkan oleh engkau, yadaka, pada tanganmu. Qala, telah bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aduwallahi, sesungguhnya musuhnya Allah, iblisa, ialah iblis, ja'a, yaitu telah datang oleh dia iblis, bisyihabin, dengan membawa obor, min narin, dari api, liyaj'alahu, agar menjadikan oleh dia iblis pada obor itu, fi wajhi, di muka saya, di wajah saya. Faqultu, lalu berkata oleh aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minka, a'udzu billahi minka, a'udzu billahi minka, berlindung oleh aku, billahi, kepada Allah, minka, darimu, thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Thumma qultu, kemudian berkata oleh aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al'anuka bila'natillahi tammah, melaknat oleh aku kepadamu dengan laknatnya Allah yang sempurna. Falam yastakhir, lalu tidak mundur oleh dia iblis, thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Thumma aradtu akhdahu, kemudian ingin oleh aku untuk menangkapnya iblis. Wallahi, demi Allah, laula da'watu akhina Sulaimana, kalau seandainya tidak ada doanya saudara kami, ialah Nabi Sulaiman alaihissalam, la asbaha muthaqan, maka sungguh-sungguh akan menjadi oleh iblis, muthaqan, yaitu yang diikat, yal'abu, yang akan bermain-main, bihi, padanya iblis, wildanu ahlil madinati, oleh anak-anak penduduk kota Madinah al-Munawwarah. Akhrajahu Muslimun, akhraja, telah mengeluarkan hu, pada hadis, Muslimun, oleh Imam Muslim, nomor hadis 542. Inilah salah satu bukti nyata akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau mampu menangkap dan mengikat iblis laknatullah alaih, kemudian iblis mau dijadikan mainan oleh anak-anak penduduk Madinah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati dan sangat tawadhu kepada saudara sesama nabi, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Allah azza wa jalla menceritakan kisah Nabiullah Sulaiman di dalam surat Shad ayat yang ke-35. Qala Allahu jalla dzikruh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Qala, telah berkata oleh dia Sulaiman, rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, wahabli mulkan, dan berikanlah oleh engkau kepadaku mulkan, pada suatu kerajaan, la yanbaghi, yang tidak patut, li ahadin, bagi seorang pun, mim ba'di, dari setelah aku. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, yaitu bermula engkau, al-wahhabu, yaitu zat yang maha pemberi. Inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau mampu untuk menangkap dan mengikat iblis laknatullah alaih, tetapi tidak beliau lakukan karena beliau sangat tawadhu, sangat menghormati mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya kisah ini kepada kita semua. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.